kami sembah sebagai Raja, berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah.
Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun jemaat saya yang ada di luar negeri. Bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa ibadah live streaming. Harapan kita setelah di Indonesia mayoritas penduduk sudah menerima vaksin COVID, maka kita akan buka kembali ibadah secara tatap muka. Jadi sementara pilihan yang masih terbaik itu adalah live streaming. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang cukup unik, 3 alasan pelayanan. Namun sebelum kita masuki firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Bapak Ibu, saya berharap juga bisa mengikuti, walaupun ada lagu yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal, ada yang belum, tapi kita ikuti sang pencipta lagu ini. Beliau ini seorang pencipta lagu yang produktif. 4.000-an lagu yang diciptakan, bahkan sampai masuk sebagai MURI, Museum Record of Indonesia, sebagai pencipta lagu rohani terbanyak. Mari, ada 3 lagu yang akan dibawakan. Ku tak akan menunda. Jika engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup, jangan menunda. Manfaatkan waktu di dalam pelayanan, karena tidak selamanya waktu itu milik Anda. Yang kedua, garam dan terang dunia. Engkau dipilih oleh Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan. Agar engkau berdampak menjadi terang, agar engkau berdampak menjadi garam di dunia. Lalu lagu ketiga, setia sampai akhir. Kalau kita sudah terjun ke dalam pelayanan, mari kita tunaikan tugas pelayanan sampai akhir, sampai ketika dipanggil oleh Tuhan. Mari Pak Jonathan Prawira, silakan untuk membawakan lagunya. Tak perlu ku sesali apa yang telah terjadi. Kasih-Mu menopangku bangkit dan berjalan. Tak perlu ku cemaskan apa yang akan datang. Kuasa-Mu menolongku menjadi pemenang. Ku tak akan menunda apa yang ku bisa kerjakan bagimu. Sekarang juga kau tak akan menahan janji-Mu ya Tuhan. Pasti ku terima bila sudah genap waktunya. Sesali apa yang telah terjadi. Kasih-Mu menopangku bangkit dan berjalan. Tak perlu ku cemaskan apa yang akan datang. Kuasa-Mu menolongku menjadi pemenang. Ku tak akan menunda apa yang kerjakan bagimu. Sekarang juga kau tak akan menahan janji-Mu ya Tuhan. Pasti ku terima bila sudah genap waktunya. Ku
bersaksi, dimanapun ku ada, kaulah jawaban bagi dunia. Kau Tuhan yang telah memanggil diriku untuk lakukan perkara besar bagimu. Kau Tuhan yang telah memilih diriku untuk menerima mahkota mulia darimu. Ku mau menjadi garam dan terang dunia yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi, dimanapun ku ada, kaulah jawaban bagi dunia. Kaulah jawaban, kau jawaban bagi seluruhnya. Ku mau menjadi garam dan terang dunia yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi, dimanapun ku ada, kaulah jawaban bagi dunia. Ku mau menjadi garam dan terang dunia yang memberikan arti bagi sesama. Ku mau bersaksi, dimanapun ku ada, kaulah jawaban bagi dunia. Yesus kaulah jawaban, Yesus kaulah jawaban, kaulah jawaban bagi dunia. Ku bersyukur kau telah memilihku sebagai hamba yang mendapat karunia-Mu. Ku bersyukur kau telah memanggilku sebagai sahabat yang mendapat kemuliaan-Mu. Ku berikan
Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, lagu-lagu yang begitu menggetarkan hati kita yang rindu melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan pujian penyembahan. Semoga lagu-lagu ini menginspirasi, memberikan pembuka bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami rindu bukan hanya sekadar menjadi umat, hanya percaya kepada Engkau, hanya sebagai seorang jemaat di sebuah gereja, tapi kami tidak peduli dan tidak pernah ambil bagian dalam pelayanan. Hari ini semoga melalui kebenaran firman Tuhan kami dimotivasi kenapa kami harus melayani pekerjaan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, telinga kami, supaya kebenaran ini bisa tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang kami salurkan lewat pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya angkat pada hari ini adalah 3 alasan pelayanan. Saya ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang Kristen, sebagai seorang jemaat dimanapun saat ini Anda berjemaat yang sedang mendengarkan khotbah saya. Sudah berapa tahun Anda menjadi seorang jemaat? 1 tahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 15? 20 tahun? Pasti beda-beda jawabannya. Mungkin ada juga yang sudah menjadi jemaat dari lahir, karena kebetulan orang tuanya adalah sebagai orang Kristen. Nah, setelah sekian lama engkau menjadi seorang Kristen pengikut Yesus, menjadi seorang jemaat yang bergereja di sebuah gereja lokal, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah ambil bagian di dalam pelayanan di gereja masing-masing? Sudah belum? Coba jujur, pegang dada Anda. Tuhan, saya belum melayani, tapi saya kepingin melayani. Kita bahas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada berapa persen jemaat dalam sebuah gereja yang ambil bagian dalam pelayanan? Dari hasil penelitian menegaskan persentase jemaat yang terlibat aktif dalam pelayanan itu sangat rendah. Jika sebuah gereja ada 25% saja jemaat yang aktif mau melayani, gereja itu pasti cepat maju. 25% itu maksudnya begini, katakanlah jemaatnya ada 100 orang. Nah, dari 100 orang, 25 orang aktif ambil bagian dalam berbagai pelayanan-pelayanan di gereja lokal. Sedangkan 75 orang itu adalah jemaat pasif. Ada yang jarang kebaktian, ada yang kebaktian Senin Kamis, artinya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ada yang jemaat perjamuan kudus, artinya kalau perjamuan kudus sebulan sekali, dia datang sebulan sekali. Kalau perjamuan kudus 2 bulan sekali, dia datang 2 bulan sekali. Memang ada jemaat yang mengincar perjamuan kudus. Lalu ada jemaat semesteran, setengah tahun muncul sekali dia. Ada lagi yang lebih dahsyat, levelnya sudah lebih tinggi lagi, jemaat tahunan, jemaat Natalan kali istilahnya. Kalau Natal dia datang, kalau nggak Natal nggak datang dia, selesai. Nah, itu 75 orang itu seperti itu. Tapi ada juga yang memang rutin setiap minggu datang, tapi dia tidak ambil bagian sama sekali di dalam pelayanan. Dia hanya sebatas menjadi seorang jemaat tok. Datang kebaktian rajin. Kasih persembahan enggak? Oh, ada juga kasih persembahan, tapi dia tidak menyentuh sama sekali pelayanan sekecil apapun. Karena itulah persentase jemaat yang melayani masih boleh dikatakan masih sangat rendah. Mengapa mayoritas jemaat dalam gereja itu tidak peduli dan tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan? Masalahnya adalah karena tidak termotivasi. Mengapa aku harus mengambil bagian dalam pelayanan? Karena itu, hari ini saya ingin memberikan khotbah motivasi 3 alasan kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Anda sudah siap kebenaran firman Tuhan? Kalau siap, katakan amin. Tepuk dada Anda 3 kali. Karena 3 kali kita akan, karena ada 3 topik yang akan kita kupas, mengapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan.
Kita lihat yang pertama, kewajiban umat pilihan. Yang kedua, membalas kasih Tuhan. Yang ketiga, mengejar upah dan pahala di sorga. Nah, khotbah hari ini kita akan kupas adalah ketiga bagian tersebut. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yang yaitu kewajiban umat pilihan. Kewajiban itu muncul karena ada perintah. Jika tidak ada perintah, maka tidak ada kewajiban, betul? Sama juga seperti hukum. Di semua negara itu pasti ada hukum. Tidak ada hukum, maka tidak ada pelanggaran. Kalau ada hukum, maka di sana akan terjadi pelanggaran. Karena kita tidak taat pada hukum. Kalau kita taat, ya nggak terjadi pelanggaran. Nah, ketika berbicara pelayanan, kenapa saya harus melayani pekerjaan Tuhan? Karena itu memang ada perintah. Kita coba lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Perintah Tuhan di dalam pelayanan. Engkau hari ini menjadi orang Kristen, menurut saya bukan kebetulan, tapi engkau benar-benar dipilih Tuhan menjadi umat Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus. Hal itu Tuhan tegaskan di dalam Yohanes 15 ayat 16 itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih mendalami beberapa potong kalimat ini. Ayat di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini bisa dipenggal-penggal berdasarkan potongan-potongan kalimat. Jadi Yohanes 15 ayat 16 A, B, C, D dan seterusnya. Nah, kita lihat kalimat pertama. Bukan kamu yang memilih aku. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah manusia dengan segala hikmat, logika, kepintaran, kekayaan, ketenaran tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Bisa tangkap? Masalahnya begini loh. Allah yang benar ini sebenarnya ada berapa sih? Pasti Allah yang benar hanya ada satu. Nah, kalau Allah yang benar itu hanya ada satu, mungkinkah Allah yang benar ini akan mendirikan begitu banyak agama dan kepercayaan di dunia? Menurut saya tidak. Kalau Allah itu satu, maka Allah akan mendirikan satu wadah sebagai media keselamatan bagi seluruh umat manusia. Itu keyakinan saya yakin keyakinan Anda juga sebagai pengikut Yesus Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab suci kita orang Kristen sudah dikunci bahwa tidak ada wadah keselamatan lain selain lewat Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapa di surga itu nggak akan ada yang bisa kenal kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itu, jika Allah yang dikenal di luar Yesus Kristus, Allahnya itu samar-samar. Allah yang masih question mark yang besar. Siapakah Allah itu sesungguhnya? Lalu, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit, utara, timur, barat, selatan, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita, yaitu nama Yesus Kristus. Seperti yang dicatatkan di Kisah Rasul 4 ayat 10. Nama yang menyelamatkan kita. Karena itu, hari ini jika engkau bisa menemukan Allah yang benar, jika engkau bisa menemukan juru selamat yang benar, juru selamat yang diutus oleh Allah satu-satunya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita kaya, kita terkenal, kita cantik, kita pintar, kita berilmu, tidak. Tapi hari ini engkau bisa menjadi orang Kristen karena kalimat kedua, akulah yang memilih kamu. Dan ketika Tuhan memilih kita, artinya bukan karena kehebatan kita lagi, tapi itu otoritas Tuhan, kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih, Tuhan bukan berdasarkan potensi kelebihan Anda sendiri. Kalau Tuhan memilih berdasarkan kekayaan, maaf kata, mungkin saya dengan Anda tidak masuk hitungan. Karena di luar masih banyak orang kaya yang belum percaya Yesus. Kalau Tuhan memilih berdasarkan kepintaran,
Anda dan saya belum masuk. Karena di luar masih banyak profesor-profesor yang belum menemukan Tuhan yang benar. Kalau Tuhan memilih berdasarkan ketenaran, saya percaya semua presiden di dunia sudah temukan Yesus, baru mungkin giliran kita. Tapi faktanya, banyak pemimpin kepala negara yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan kata aktif yang. Kata yang ini berarti Tuhan berperan, Tuhan aktif. Nah, keaktifan Tuhan itu sebenarnya sudah dimulai dari kitab Kejadian. Allah yang menciptakan langit, bumi, segala isinya. Allah yang aktif menciptakan manusia, menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa. Setelah itu, Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kembali lagi Allah yang aktif. Setelah Adam dan Hawa tahu mereka telah berdosa, lalu mereka menyemat daun ara bersembunyi di balik pepohonan. Tuhan datang mencari mereka. Adam, di mana kamu? Adam menjawab, oh kami ada di sini Tuhan. Tuhan berkata, kenapa? Apakah kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku larang itu? Jadi Tuhan tuh aktif loh. Sama juga hari ini engkau bisa menjadi orang Kristen karena Tuhan yang aktif memilih Anda. Dan ada kemungkinan 3. Di dunia 7 miliar manusia. Dari 7 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Keyakinan pertama adalah orang ateis. Orang ateis punya keyakinan enggak? Ada enggak? Orang ateis ada sesuatu yang mereka percayai enggak? Mungkin Anda berkata, oh enggak ada Pak Nathan. Orang ateis tidak percaya pada Tuhan. Anda salah. Orang ateis punya kepercayaan. Orang ateis punya keyakinan. Keyakinan mereka apa? Tuhan itu tidak ada. Itu keyakinan. Berbalik dengan keyakinan saya dan Anda. Jadi orang ateis itu percaya Tuhan itu tidak ada. Nah mungkin dulu apakah ada di antara pendengar yang ateis? Bersyukurlah kalau Anda bisa percaya Tuhan. Lalu kemungkinan yang kedua adalah penyembah Allah jamak. Dalam arti kelompok ini sudah percaya Tuhan, tapi dia terjebak masuk ke suatu agama yang dimana agama itu masih menyembah Allah itu jamak bukan tunggal. Okay? Di dalam agama itu mungkin banyak menyembah dewa-dewi. Nah, saya tidak mau mengatakan agama apa, tapi Anda mungkin punya gambaran, mungkin punya bayangan. Kemudian agama yang kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah tunggal, Allah Esa. Nah di dunia dari begitu banyak agama dan kepercayaan, hanya 3 agama yang di dalam ajaran itu menganut Allah Esa. Agama pertama adalah Yahudi atau Yudaisme. Kitab suci mereka adalah kitab suci Perjanjian Lama. Okay? Agama Yahudi atau Yudaisme. Lalu agama yang kedua adalah agama Kristen. Nah tentunya di sini Kristen ini yang percaya Yesus lah. Kristen Katolik, Protestan dan lain sebagainya. Yang dimana kitab suci yang dipegang adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi sayang sekali di dalam ajaran kekristenan juga muncul yang namanya Tritunggal. Kalau Anda tidak memahami seakan-akan Allah jamak juga yang disembah. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mana yang benar? Lalu kelompok yang ketiga adalah Islam atau Muslim. Nah di dalam ajaran Muslim, mereka juga percaya Allah itu Esa. Sehingga di dalam kalimat syahadatnya, tiada Tuhan selain Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat Tuhan mulai memilih. Mungkin dulu Anda orang ateis, langsung dituntun masuk ke agama Kristen. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, mungkin dulu Anda itu sudah percaya Tuhan, tapi Anda terjebak menyembah dewa-dewi yang di agama sebelumnya. Tapi Tuhan tuntun masuk agama Kristen. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah Anda mungkin sudah masuk ke dalam agama penyembah Allah tunggal. Allah Esa, mungkin Anda di Yudaisme, mungkin juga Anda di Muslim. Oke? Karena agama itu kan hak asasi manusia, tergantung hubungan dia sama Tuhan seperti apa. Nah, dari Allah tunggal dituntun masuk ke dalam agama Kristen. Nah, inilah yang saya katakan Tuhan memilih Anda secara aktif. Yang menjadi pertanyaan kita, dari sekitar 7 miliar manusia yang dipilih Tuhan, Anda menjadi orang Kristen bukan kebetulan, melainkan dipilih Tuhan secara khusus. Artinya Anda ini sangat berarti di mata Tuhan Yesus. Anda sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan memilih Anda sejak khusus ini menjadi pengikutnya, pasti dia punya tujuan. Nggak mungkin kalau Tuhan memilih seseorang tanpa tujuan.
Tujuan Tuhan itu apa? Nah, inilah yang perlu kita cari, betul? Untuk apa Tuhan memilih saya sebagai pengikutnya? Untuk apa Tuhan memilih saya menjadi orang Kristen? Untuk apa Tuhan memilih saya masuk ke dalam sebuah gereja lokal? Pasti Tuhan punya tujuan. Pasti Tuhan Yesus punya kehendak. Nah, itulah yang perlu kita cari, kita temukan jawabannya. Dan jawabannya sama, kembali ke Yohanes 15 ayat yang ke-16. Oke, 15 ayat yang ke-16. Perhatikan animasi ini. Sebuah pohon, dan walaupun pohon ini pendek, menghasilkan buah yang matang. Wah, luar biasa ya. Jadi tujuan Tuhan memilih Anda itu ada di Yohanes 15 ayat 16, menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah pertobatan, buah pelayanan, buah penginjilan. Intinya adalah Tuhan memilih engkau supaya engkau berdampak di dalam hidup Anda. Jadi bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang pasif, yang tidak menghasilkan apapun untuk Tuhan, yang tidak menghasilkan dampak apapun, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat bernegara. Tuhan menghendaki engkau punya dampak di dalam hidupmu. Di dunia ini, ketika berbicara sejarah, ada 3 tipe orang. Tipe pertama adalah korban sejarah. Sejarah mungkin ada kekerasan, dan dia salah satu yang korban kekerasan di dalam sejarah. Tahun 98, bulan Mei, Indonesia mengalami kerusuhan, di mana banyak yang mati. Dan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang mati terbunuh. Dan lalu dibuatlah sebuah tugu. Kalau Anda pergi ke daerah Grogol dan di persimpangan Jalan Lampu Merah dekat rumah Universitas Trisakti, ada sebuah tugu peringatan bulan Mei 1998. Nah, mereka itu korban sejarah. Lalu yang kedua adalah mengikuti sejarah. Artinya sejarah berjalan, dia juga ikuti sejarah, tapi dia nggak memberikan dampak apapun di dalam sejarah. Dan korban yang ketiga adalah pembuat sejarah. Adalah orang yang membuat sejarah. Jadi setelah dia meninggal, masih ada sesuatu yang ditinggalkan, yang bisa dinikmati orang lain. Ketika orang menikmati apa yang ditinggalkan itu menjadi hasil karyanya, maka orang akan berkata, orang ini loh yang bangun ini dan itu. Tentu yang namanya kepala negara, masing-masing kepala negara itu punya hasil karya, punya prestasi. Tapi kita lihat Jokowi termasuk presiden yang prestasinya luar biasa dalam membangun jalan tol. Dan itu memang menurut saya itu jalan tol itu sangat vital untuk perekonomian Indonesia. Karena itu banyak jalan tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Sehingga ketika kita menikmati jalan tol, orang akan berkata, oh jalan tol ini dibangun di zaman Jokowi. Bapak Ibu, nah ini orang yang membuat sejarah, orang yang menghasilkan karya. Nah tentunya banyak orang-orang yang sudah meninggalkan karya-karya. Hari ini kita bisa menikmati lampu listrik, mungkin Anda langsung teringat, oh Thomas Alva Edison, betul? Apapun orang memberikan dampak yang bisa diingat orang lain, itulah yang namanya menghasilkan buah. Tentu kalau kita mau lebih spesifik lagi, ada buah pertobatan, pelayanan, penginjilan. Pelayanan adalah perintah penting dari Tuhan Yesus. Tadi saya sudah katakan, kenapa kita harus melayani? Karena itu perintah. Nah yang namanya perintah otomatis harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, Anda melanggar perintah Tuhan. Nah perintah Tuhan Yesus, khususnya yang berkaitan dengan penginjilan, seringkali disebut sebagai amanat agung. Kenapa disebut amanat agung? Karena perintah ini dikeluarkan menjelang Yesus akan terangkat ke sorga. Artinya amanat yang terakhir. Biasa kalau orang mau meninggal, pesan yang terakhir itu sangat dinantikan oleh keluarganya. Karena seringkali pesan terakhir itu sangat penting untuk menjadi pegangan anaknya, istrinya, dan tidak sedikit orang yang mau meninggal itu salah satu amanatnya adalah masalah warisan. Saya beberapa kali menemani jemaat saya yang mau meninggal, dan setelah anaknya dikumpulkan dan dia kasih pesan, Papa punya simpanan sekian puluh miliar di bank, dan Papa sudah percayakan kepada notaris. Jadi setelah Papa meninggal, kamu hubungi notaris itu. Papa sudah atur
persentase yang dapat warisan papa tuh siapa dan berapa persen. Nah itu ayah yang bijaksana. Wah setelah dengar anaknya pun ya terima kasih lah. Karena kan memang papanya sudah nggak bisa sembuh karena penyakit, tapi setidaknya papanya sudah bertindak bijaksana. Setelah meninggal anaknya nggak berantem habis-habisan rebut warisan, karena sering kali kasus itu terjadi. Nah setelah meninggal papanya, tinggal anaknya ketemu notaris, mau terima atau tidak, senang atau tidak, adil atau tidak, itu otoritas papanya yang punya harta warisan. Nah itu pesan terakhir. Nah demikian pula Yesus memberikan pesan yang terakhir di Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, dan kita akan lihat pesan terakhir atau amanat terakhir ini apa isinya dan ada berapa butir. Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Jadi sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sorga, dia memberikan pesan. Dan pesan ini tentu terkoneksi dengan Tuhan berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Karena tempat itu akan mubasir jika tidak ada pengikut-pengikut Yesus, tidak ada yang percaya pada Yesus. Betul nggak? Karena itulah pesan yang terakhir tentu berkaitan penginjilan dengan menyediakan tempat. Dan kita baca isi pesan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu pesan pertama. Lalu pesan yang kedua, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada dua pesan nih. Seringkali ketika berbicara amanat agung, kita hanya kutip ayat 19, penginjilan. Padahal enggak. Ayat 20 juga terkoneksi sama dua pesan. Jadi inilah amanat utama pesan Tuhan Yesus. Karena itu penginjilan adalah tugas yang harus dijalankan setiap orang yang telah dipilih Tuhan menjadi umatnya. Bukan hanya untuk murid-murid. Jadi saat itu kan murid-murid terangkat ke sorga. Dan yang terangkat dan yang menyaksikan orang yang terangkat ke sorga bukan hanya 12 murid. Selain 12 murid, saudara-saudara Yesus ada, Maria ibu Yesus ada, dan juga ada banyak perempuan yang dulu waktu Yesus hidup ikut aktif mengikuti Yesus, lihat Yesus terangkat ke sorga. Artinya pesan penginjilan itu bukan hanya ditujukan kepada murid, tapi kepada semua pengikut Yesus. Hari ini engkau ada orang pilihan Tuhan. Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 2:10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Dulu engkau tidak ada hubungan dengan umat Allah. Satu-satunya negara di dunia yang dipilih Allah menjadi umatnya, umat kesayangan Allah, umat pilihan adalah bangsa Israel. Dan kita nggak ada hubungan dengan Israel. Kita bangsa kafir, kita bangsa di luar pilihan. Tapi hari ini kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya, menjadi bagian dari umat pilihan. Lalu apa tujuan Allah memilih Anda? Di ayat yang ke-9-nya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar, yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, itulah tujuan Tuhan memilih kita. Memberitakan perbuatan besar, memberitakan Tuhan itu ada loh, Tuhan itu punya kuasa loh, Tuhan itu nyata loh, sorga neraka itu ada, sorga neraka itu nyata loh, harus percaya kepada Tuhan Yesus loh. Itu harus kita beritakan, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita sudah menerima kebenaran. Rasul Paulus setelah dia percaya kepada Yesus, dia menerapkan perintah dan tanggung jawab tentang penginjilan atas dirinya itu sangat keras. Kita lihat bagaimana kerasnya. Dia menuntut dirinya sendiri dalam penginjilan. Di 1 Korintus 9, 16, 17. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Lihat kalimat yang saya cetak miring, garis bawah, warna merah.
celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berapa persen orang Kristen atau pengikut Yesus yang berani berkata seperti itu? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kepada pasangan hidupku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, kepada tetangga kiri kananku, kepada rekan kerjaku, kepada masyarakat di mana aku berada. Kalau Anda berani berkata demikian, maka engkau akan sadar tentang penginjilan. Sadar akan tanggung jawab. Dan Paulus berkata, ini tanggung jawab, bukan pilihan. Kalau pilihan kan terserah saya mau lakukan oke, enggak lakukan juga oke. Tapi ini tanggung jawab loh. Sehingga Paulus katakan di kalimat terakhir, itu adalah tugas penyelenggaran yang ditanggungkan Tuhan kepadaku. Apakah hanya kepada Paulus? Tidak. Juga kepadaku, kepadamu. Kita semua orang Kristen punya tanggung jawab di dalam memberitakan Injil. Selain penginjilan, penggembalaan juga menjadi kewajiban umat Tuhan yang memiliki iman lebih baik. Di Galatia pasal yang ke-6 ayat 1-2, saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dengan roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ini juga terkait dalam amanat agung. Tadi saya sudah katakan bahwa amanat agung itu ada dua perintah utama. Memberitakan Injil. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang kedua adalah menggembalakan umat Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi penginjilan menghasilkan kuantitas jemaat. Artinya orang berhasil diinjili lalu dia menjadi orang Kristen. Masuk ke dalam sebuah komunitas, mungkin ke sebuah gereja. Apakah selesai? Tidak. Mereka itu harus digembalakan. Diajarkan firman Tuhan. Diajarkan salah satu tanggung jawab orang Kristen adalah memberitakan Injil. Supaya mereka bisa berputar dari dimuridkan, bertumbuh akhirnya memuridkan orang lain. Semua itu dilakukan, semua itu dijalankan. Ada penginjilan, ada penggembalaan. Betul? Penginjilan, pergilah. Penggembalaan, ajarlah. Sehingga jemaat itu bertumbuh dewasa. Yang hidupnya masih duniawi, walaupun dia sudah dibaptis, hidupnya masih setengah masih abu-abu. Nah, dibentuk, diproses di dalam gereja, dikasih pengajaran, harus hidup sesuai dengan padanan firman Tuhan. Itulah penggembalaan. Yang imannya lemah, dia cari. Yang imannya lemah, dikuatkan. Yang sakit, dibesuk, didoakan, dikunjungi. Nah, inilah penginjilan dan penggembalaan, dua tugas utama dari gereja. Dan itu harus dijalankan oleh semua umat Kristen. Karena pelayanan adalah perintah dari Tuhan Yesus, maka itu menjadi kewajiban setiap pengikut Kristus. Dan jika kewajiban itu tidak dijalankan, maka itu akan mendatangkan sanksi dan penghukuman pada waktu penghakiman. Karena itu, hari ini Anda setelah mendengarkan khotbah saya, kalau Anda masih belum ambil bagian di dalam pelayanan, Anda harus menghadapi sanksi dari Tuhan. Jadi pelayan itu bukan pilihan. Oh, saya mau melayani atau tidak mau melayani, urusan saya. Enggak bisa. Pelayan itu tugas. Pelayan itu kewajiban. Memang ada orang yang spesialisasi khusus masuk di dalam pelayanan, full timer. Memang oke. Tapi ada yang mungkin part time, enggak masalah. Mungkin ada yang bukan part time, tapi dia masih kerja di dunia, tapi dia bisa ambil bagian pelayanan di gereja lokal. Apakah jadi WL kayak, jadi singer kayak, pemain musik kayak, menyambut tamu kayak, tim besuk kayak, itu kan tidak mengganggu aktivitas kehidupan dia, pekerjaan dia di masyarakat, betul? Pekerjaan dia sebagai seorang karyawan tidak mengganggu, karena dia kan bisa tinggal atur sesuai dengan jadwal pelayanan di gereja. Tapi dia sudah ambil bagian dalam pelayanan. Walaupun bukan pelayanan besar, tapi pelayanan kecil. Daripada menjadi jemaat yang pasif, yang hanya duduk di kursi, pendeta berkata amin, amin, kencang lagi, tapi nggak pernah ambil bagian dalam pelayanan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi engkau dihendaki bertumbuh dewasa dan ambil bagian dalam pelayanan. Kalau engkau tidak ambil bagian dalam pelayanan, maka ayat ini akan kena pada Anda. Pengkhotbah 12 ayat 13.
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan kalimat ini, berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, di Alkitab banyak perintah. Salah satu memberitakan Injil itu perintah. Nah, kalau itu perintah, maka itu menjadi kewajiban. Berarti memberitakan Injil adalah kewajiban, bukan pilihan. Orang tuamu belum percaya Tuhan Yesus, engkau wajib beritakan. Pasangan hidupmu belum percaya Yesus, engkau wajib memberitakan. Orang tuamu belum percaya Yesus, tetanggamu, familimu, rekan kerjamu belum percaya Yesus, engkau wajib beritakan Injil. Kalau Anda tidak beritakan, maka ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, karena ada penghakiman. Bapak Ibu, kalau Anda tidak ambil bagian dalam pelayanan, maka ada tuntutan dalam perintah. Lalu Anda berkata, Pak Nathan, saya sudah injili orang itu sampai capek, dia nggak mau percaya Tuhan Yesus. Lalu gimana tanggung jawab saya kepada dia? Oh, tenang. Kalau engkau sudah tunaikan kewajibanmu, injili dia nggak mau terima, tugasmu, tanggung jawabmu sudah selesai. Tapi kalau engkau tidak memberitakan Injil kepada orang itu, engkau tetap dituntut oleh Tuhan. Karena engkau sudah menerima dengan cuma-cuma, engkau tidak berikan juga dengan cuma-cuma. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Yehezkiel 3:18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Lalu ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, dan ia akan mati dalam kesalahannya, sedangkan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Perhatikan dua kalimat yang saya tekankan di sini. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Engkau tahu, dia belum percaya pada Sang Juru Selamat, belum percaya kepada Yesus Kristus. Dan Anda tahu dia pasti masuk neraka. Anda ingatkan dia enggak? Anda injili dia tidak? Nah, kalau Anda tidak injili, Tuhan berkata, aku tuntut nyawa orang ini ketika dia masuk neraka, engkau tidak beritakan Injil. Jadi enggak main-main loh. Lalu kalau saya sudah injili dia enggak mau terima, bagaimana? Nah, jawabannya ada di kata kedua. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Artinya engkau sudah injili, dia menolak terus, dia nggak mau percaya, bahkan balik menganiaya engkau. Tugasmu terhadap tanggung jawab kepada dia sudah selesai. Karena itu, berapa banyak kira-kira orang yang akan dituntut oleh Tuhan? Okay? Semakin banyak engkau kenal orang, semakin banyak engkau dituntut. Karena itu kadang-kala saya berpikir, kalau saya tinggal di hutan seorang diri, kayaknya tuntutan kepada saya lebih sedikit. Karena kan nggak mungkin saya injili semonyet-monyet, betul? Tapi kalau semakin saya banyak kenal orang, semakin dituntut. Karena engkau sudah kenal, engkau tidak injili dia. Jadi, mengerikan ya, beban tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Lalu yang kedua, membalas kasih Tuhan. Kalau tadi penginjilan atau pelayanan itu adalah tanggung jawab karena ada perintah, nah kalau ini adalah untuk membalas kasih Tuhan. Sebelum mengenal Yesus Kristus, kita adalah orang-orang berdosa yang akan dihakimi oleh Allah, yang akan dihukum oleh Allah. Dan upah dari dosa itu adalah maut, kematian yang sangat mengerikan, dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Jadi, semua orang, selama dia punya dosa, dia harus masuk ke neraka. Dan bagaimana sebenarnya neraka itu? Kita belum pernah lihat, kita belum pernah alami. Kadang-kadang kita menganggap remeh tentang neraka. Kita santai-santai saja, kita tidak takut. Tapi kalau sudah alami, baru kita mau takut. Oke? Ibaratnya begini. Pemilik pabrik rokok, ternyata dia tidak merokok. Lalu suatu hari, ada seorang wartawan mewawancarai dia. Om,
Anda kan mendirikan pabrik rokok, lalu kenapa Anda tidak merokok? Jawabnya apa? Oh, dengan mendirikan pabrik rokok aku mendapat banyak sekali uang. Lalu wartawan bertanya, engkau kan tahu, engkau dapat banyak uang, tapi banyak orang yang celaka, banyak orang yang sakit gara-gara menghisap rokok. Si om ini jawab apa? Rokok saya buat hanya untuk orang yang tidak bisa baca. Jawabannya sangat bijaksana, betul? Artinya, coba Anda perhatikan semua bungkus rokok di seluruh dunia selalu dicantumkan bahaya dari rokok ini, ada kanker lah, ada jantung lah, dan macam-macam. Tapi kenapa ya orang tetap aja laku merokok terus? Kenapa? Karena nggak takut. Tapi kalau sudah kena penyakit yang dikatakan di bungkus rokok, kena kanker paru-paru, baru nyahok tuh, baru sadar, wah ternyata begini ya, kalau tahu dulu saya nggak akan merokok. Tapi telat, udah kena kanker paru-paru. Nah, sebelum Anda telat seperti itu, saya ingin menunjukkan bagaimana mengerikannya neraka. Kita lihat gambaran Tuhan Yesus tentang neraka. Markus 9 ayat 43 sampai 46. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Oh, mengerikan kan? Apinya tidak akan padam. Ternyata ada ulat api. Jadi bayangkan deh, kalau ada ulat saja masuk ke dalam badan Anda berjalan, rasanya seperti apa? Rasanya sakit, betul? Dan apakah Anda merasakan sakit setelah mati? Masih. Kalau setelah mati tidak ada rasa sakit, penghakiman itu tidak perlu lagi. Tidak ada gunanya penghakiman, betul? Karena itu masih ada rasa sakit. Dan bukti ada rasa sakit adalah seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang Lazarus dengan orang kaya. Yang setelah orang kaya itu meninggal, dia masuk ke dalam tempat api penyiksaan. Kalau engkau tidak diselesaikan dosanya, maka engkau akan mengalami hal tersebut. Perhatikan kalimat di sini. Amputasi. Nah, ini ayat amputasi. Jika tanganmu menyesatkan, potong. Kakimu menyesatkan, potong. Coba sekarang Anda bayangkan, bagaimana rasanya kaki tangan Anda dipotong. Dan mungkin Anda berkata, ya dipotong kan ada obat bius Pak Pendeta. Ngaco kita. Dulu di zaman Tuhan Yesus nggak ada obat bius. Kalau sekarang mungkin diamputasi, dibius dulu nih. Jadi digergaji nih, dipotong daging kita nggak terasa. Tapi setelah obat biusnya habis, sakit juga kan. Nah, dulu nggak ada obat bius. Jangankan tangan dipotong, dicubit aja sakit. Nah, Tuhan Yesus memberikan perbandingan. Ketika tanganmu dipotong, sakitnya itu luar biasa. Engkau menjerit, bahkan engkau pingsan. Tapi sakitnya itu tidak sebanding kalau engkau masuk ke neraka. Mengerikan kan? Mengerikan. Karena itu jangan main-main sama api neraka. Kalau engkau ingin merasakan panasnya api neraka, setelah dengarkan khotbah saya, Anda pakai korek api, nyalakan korek api, bakar jari Anda 5 detik aja, nggak usah 5 menit, 5 detik dibakar, itu baru sekian persen dari neraka, mungkin 0, sekian persen. Tapi kalau kita masuk ke sana, mengerikan. Karena itu jangan sampai masuk ke sana. Lalu siapa yang akan dan sanggup melepaskan kita dari ancaman siksaan di api neraka itu kelak? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kita lihat jawaban Paulus. Roma 7 ayat 24-25. Aku manusia celaka. Artinya, aku ini bisa masuk ke neraka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang akan menyelamatkan aku dari api neraka? Di ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah Yesus Kristus. Satu-satunya yang bisa menolong melepaskan Anda dari siksa api neraka adalah Yesus Kristus. Di Roma Paulus kembali tegaskan di pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Perhatikan, hidup yang kekal, bukan kematian kekal.
Hidup yang kekal itu sorga, kematian kekal itu neraka. Engkau akan dapat hidup yang kekal, tapi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, satu-satunya yang bisa melepaskan Anda dari siksaan api neraka adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan. Anda sanggup bayar berapa agar Anda lolos dari penderitaan api neraka? Kalau Anda belum mengalami, maka Anda akan anggap enteng. Kalau Anda sudah alami, saya percaya Anda siap bayar berapapun. Saya kenal seorang teman, dia itu paling pelit. Jadi cek kesehatan ke dokter itu dianggap jangan boros. Karena itu kalau sakit dia jarang mau ke dokter, karena menurut dia dokternya duit melulu. Nah akhirnya suatu saat dia sakit parah, kena kanker, dan akhirnya terpaksa dia ke dokter karena ini nyawa taruhannya. Lalu dokter ngomong, engkau harus dioperasi. Berapa biaya operasinya? 500 juta. Nah dulu pelit banget tuh. Sekarang dihadapkan pada pilihan, engkau dioperasi atau engkau mati. Keluar nggak duit 500 juta? Keluar. Jadi kalau engkau sudah menghadapi ancaman neraka, apa yang harus engkau bayar? Berapa engkau sanggup bayar? Yesus katakan di Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nyawa Anda itu nggak terhitung harganya. Berapapun engkau bisa memiliki kekayaan seluruh dunia, tapi nyawamu yang terancam untuk masuk ke neraka tidak bisa diselamatkan dengan uang yang kau miliki. Tapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan dengan harga yang tidak perlu Anda tebus. 1 Korintus 6:19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau tidak sanggup bayar anugerah Tuhan. 100 miliar, 1 triliun, engkau mungkin punya duit 1 triliun, tapi engkau tidak bisa beli keselamatan. Engkau tidak bisa menembus nyawamu. Tuhan tidak tertarik dengan 1 triliunmu. Tuhan hanya tertarik pada penyerahan hatimu. Siap nggak terima Tuhan? Mau nggak terima anugerah Tuhan? Dan kalau engkau sudah terima Tuhan, karena dia sudah melunasi nyawa Anda, dosa Anda sudah dilunasi, sudah dibayar tunai. Dan hari ini engkau bukan milikmu lagi, engkau adalah miliknya Tuhan. Dan kalau engkau adalah miliknya Tuhan, Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Pelayanan. Jadi pelayan itu membalas kasih Tuhan, Bapak Ibu. Seberapa besar engkau merasakan kasih Tuhan, engkau akan semakin besar keluarkan waktu, tenaga, uang di dalam pelayanan. Tapi kalau semakin kecil engkau merasakan kasih Tuhan, semakin kecil engkau akan terlibat di dalam pelayanan. Ada sebuah kisah. Ada seorang bule, ya orang kulit putih lah, pergi ke hutan Afrika ingin berburu binatang buas. Nah seharian dia berjalan ke hutan, binatang yang diincar tidak dia temukan. Bukan berarti nggak ada binatang lain, ada binatang yang dia suka, dia ingin tembak. Mungkin dia kepingin makan binatang itu, tidak ditemukan. Akhirnya keluarlah dia dari hutan menjelang sore. Duduklah dia di bawah sebuah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Di saat matahari mau terbenam, dia melihat ada seorang kulit hitam sedang bercocok tanam, sedang membereskan ladangnya. Tapi pandangannya segera teralih karena dari jarak itu tidak jauh seekor singa sedang pelan-pelan merangkak mendekati orang negro ini. Dia pikir orang yang lagi membungkuk beresin tanaman dia itu babi hutan kali di matanya si singa. Jadi pelan-pelan didekati. Dan ketika sudah sampai jarak terkam, si singa langsung melompat untuk menerkam orang si petani ini. Dan secara refleks sang pemburu langsung mengangkat senapannya, ditembak, dor. Dan petani ini melompat sampai 5 meter karena kaget. Karena dia gak melihat singa yang merangkak mendekati dia. Dia juga tidak melihat pemburu ini yang sedang duduk melepaskan lelah di sebuah pohon. Nggak lihat.
Yang dia dengar adalah letusan senapan. Setelah dia sadar dengan badan gemetaran, dia melihat singa sudah mati berlumuran darah. Jaraknya hanya 1-2 meter tadi dia. Lalu dia arahkan pandangannya keliling dan dia melihat orang kulit putih ini yang masih memegang senapannya. Dia tahu bahwa singa ini ditembak oleh orang kulit putih dan dia tahu juga bahwa singa itu hampir menerkam dia. Akhirnya dengan badan gemetaran dia dekati orang kulit putih ini. Dia ingin sampaikan terima kasih, tapi bahasanya tidak terkonek karena orang bule ini tidak bisa bahasa Afrika. Orang Afrika nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tapi orang bule ini tahu bahwa dia berterima kasih. Ya sudah. Dan akhirnya dengan singanya yang sudah terbaring mati, kemudian orang masing-masing berpisah. 2 minggu kemudian, orang kulit hitam ini membawa anaknya, beberapa orang membawa istrinya, membawa beberapa ekor hewannya, dan membawa perlengkapan rumahnya yang memang seadanya, karena dia itu petani miskin. Dia keliling kampung 2 minggu mencari orang kulit putih ini, dan akhirnya berhasil ketemu. Nah, waktu ketemu lalu dia ingin sampaikan terima kasih kepada orang kulit putih, dan orang kulit putih juga bingung. Lah, ini kan orang yang sudah saya tolong, yang sudah saya selamatkan 2 minggu lalu. Apa maksudnya membawa semua keluarganya ke saya? Nah, akhirnya dicarilah seorang penerjemah. Lalu penerjemah itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang kulit hitam ini. Dia berkata, 2 minggu lalu ketika aku sedang bercocok tanam, seekor singa hampir membunuh aku, menerkam aku. Tapi Tuhan itu sudah berhasil menyelamatku dan menembak singa itu. Kalau tidak hari ini aku sudah mati. Dan aku ini adalah kepala keluarga. Aku yang menghidupkan istri dan anak-anakku. Dan ketika aku mati, anak istri saya akan kehilangan nafkah, akan mati kelaparan. Karena itulah aku yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, aku mengambil tekad. Aku ingin mengabdi kepada Tuhan itu. Aku ingin bekerja kepada Tuhan itu, menjadi pelayannya. Nah, setelah aku utarakan kepada istri dan anak-anakku, dan mereka juga berkata, Papa kan sudah diselamatkan oleh Tuhan itu, Papa punya nyawa adalah milik Tuhan itu. Nah, tapi kami kalau enggak dibiayai oleh Papa juga mati. Karena itu Papa punya nyawa, nyawa kami adalah milik Papa. Kalau Papa ingin menjadi pelayan mengabdi kepada Tuhan itu, kami ikut. Yaudah, akhirnya sekeluarga pergi mencari, ketemu sama orang kulit putih ini. Dan setelah mendengar penjelasan ini, orang kulit putih ini sampai meneteskan air mata. Dalam hatinya mungkin berpikir, kulit boleh hitam, tapi hatinya putih. Dia tahu membalas budi, dia tahu yang namanya hutang nyawa. Nah, hari ini kita bagaimana? Yesus Kristus sudah membunuh singa yang mengancam kita. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mau hancurkan hidupmu, membuat engkau masuk neraka, membuat engkau jatuh dalam dosa. Karena iblis berusaha membuat engkau melanggar firman Tuhan. Dimulai dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Si ular tua itu berhasil membuat nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Itu dosa pertama. Nah, selanjutnya di dalam hidup kita, iblis berusaha membuat kita masuk ke dalam neraka dengan membuat dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus melalui kematian di atas kayu salib telah mengalahkan si iblis. Sengat iblis sudah dihancurkan, kuasa iblis sudah dihancurkan. Karena itulah di dalam nama Yesus Kristus kita punya otoritas, usir setan, taklukkan setan-setan. Karena itu kalau engkau ada di dalam Kristus, engkau yang sudah ditebus oleh Kristus, engkau sudah bebas. Engkau akan menang melawan iblis hanya dengan satu, yaitu iman Anda kepada Yesus Kristus. Semakin besar iman Anda kepada Yesus, maka engkau semakin bisa menaklukkan setan. Semakin intim hubungan engkau dengan Yesus, semakin kuat iman Anda kepada Yesus, engkau tidak akan berbuat dosa. Hanya orang yang imannya lemah yang berbuat dosa. Jadi yang berbicara iman bukan berarti engkau rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, pasti imanmu bagus. Belum tentu. Okay? Tapi kalau imanmu baik, maka engkau aktif melayani. Kalau imanmu bagus, maka engkau tidak akan sembarangan melanggar firman Tuhan, tidak akan jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang saya kasih, kemudian yang ketiga, mengejar upah di sorga.
Yang ketiga, kenapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan? Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Pelayanan selain bertujuan membalas kasih Tuhan, menunaikan kewajiban juga untuk memperoleh upah di sorga. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Perhatikan dua kata di sini, menanam. Apa itu menanam? Tentu Paulus tidak sedang berbicara tentang bercocok tanam di ladang. Tidak. Tapi perumpamaan Paulus menanam lalu menyiram. Oke? Nah, menanam itu artinya penginjilan. Paulus itu jago penginjilan, terobos sini, terobos sana. Tapi Paulus lemah dalam hal penggembalaan. Karena memang mungkin karakter dia, oke? Karakter dia yang keras. Karena sebelum percaya Yesus pun karakter dia itu memang keras. Nah, dia menanam artinya memberitakan Injil kemana-mana, lalu diikuti oleh Apolos. Katakanlah di kota X, Paulus berhasil kumpulkan orang diinjili, terima Yesus. Lalu Paulus tinggalkan. Nah, Apoloslah yang menggembalakan mereka. Sampai mereka dewasa mandiri, lalu Apolos mengangkat penatua diaken untuk menggembalakan jemaat di sana. Lalu Paulus pindah lagi ke ladang yang baru dirintis oleh Paulus. Menanam dan menyiram, menginjili dan menggembalakan. Nah, dua tugas utama itu berdasarkan karunia. Karena itu di dalam pelayanan saya percaya Anda punya karunia, cuman Anda tidak manfaatkan karunia Anda dalam pelayanan. Setelah itu dikatakan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Artinya pelayanan itu akan dapatkan upah di surga. Engkau tidak sia-sia di dalam pelayanan. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, Kristen non-Kristen, kita mati-matian mencari uang, mati-matian bekerja. Yang kita cari itu uang, betul? Nah, melayani pekerjaan Tuhan prinsipnya juga sama seperti bekerja di dunia. Melalui pelayanan kita akan mendapatkan upah dan kemuliaan, tapi bukan berupa materi. Materi itu hanya bonus. Jika Anda aktif melayani, misalnya jadi hamba Tuhan, aktif melayani, Tuhan berkati banyak jemaat, banyak persembahan, itu bonus. Tapi jangan jadikan orientasi di dalam pelayanan. Orientasi pelayanan kita adalah upah di sorga, bukan upah di dunia. Karena itu di dalam pelayanan, kalau saya khotbah di gereja-gereja kecil, saya tidak ambil PK mereka. Okay? Saya tidak ambil persembahan. Padahal itu berhak. Karena apa? Karena orientasi pelayanan kita bukan ke sana. Kita melayani, upah kita ada di sorga. Karena itu melayani adalah untuk Anda sendiri. Ketika Anda melayani gereja kecil, gereja yang tidak sanggup bayar Anda, bukan berarti Anda tidak dapat upah. Ada upah Anda itu adalah dari sorga. Lebih berharga dari PK yang mungkin hanya 50.000, PK yang mungkin hanya 100.000. Lebih baik kembalikan. Anda masih bisa hidup kok. Bapak Ibu yang saya kasih, upah yang disediakan Tuhan jauh lebih besar. Karena itu kita mari layani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kesungguhan tersebut? Perhatikan maksud kesungguhan di sini. 1 Korintus 3:12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Di ayat 12 ini ada gambaran tentang semangat pelayanan. Ada orang yang melayani asal-asalan. Itu dikategorikan sebagai jerami. Nilainya rendah, nggak ada harganya, dan mudah terbakar, mudah rusak. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh melayani dengan waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan dikorbankan di dalam pelayanan. Nah, itu emas tuh. Melayani dengan mentalitas emas. Lalu ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Suatu saat akan diuji, okay? Ia akan mendapat upah. Kalau memang layak dapat upah. Nah, upah kita dari Tuhan. Upah kita bukan dari jemaat. Upah kita bukan dari pelayanan kita, tapi upah kita dari Tuhan.
Karena itu bos kita itu bukan gereja yang undang Anda, bos Anda bukan gembala Anda, bos Anda itu adalah Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan melihat. Nah, prinsipnya itu seperti hukum tabur tuai. Semakin banyak engkau menabur, maka semakin banyak engkau akan menuai. Dan apa yang kau tabur, itu pula yang kau tuai. Karena itu, mari kita banyak menabur, mari kita banyak penginjilan, mari kita banyak melayani pekerjaan Tuhan. Dan semakin banyak kita melayani pekerjaan Tuhan, upah kita akan semakin besar. Tuhan Yesus, sewaktu hidupnya di dunia, dia pernah menjanjikan sorga. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Tempat apa? Yesus berbicara tentang rumah. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Aku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya Tuhan Yesus pergi ke sorga. Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Dan Tuhan Yesus sedang membangun rumah-rumah untuk Anda. Setiap orang yang percaya kepada dia. Dan rumah-rumah yang dibangun oleh Tuhan tersebut, itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Menciptakan langit, menciptakan isi dunia ini, Allah hanya butuh 6 hari. Hari pertama ciptakan apa? Kedua ciptakan apa? Tapi menciptakan sorga. Yesus sudah ke sorga 2000 tahunan, belum datang. Kebayang gak bagaimana mewahnya sorga itu? Itu Tuhan sediakan untuk Anda, betul? Karena kalimat ini sangat jelas, dia berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Artinya tempat itu sudah finish, tempat itu sudah selesai, dibangun, didesain semewah mungkin. Aku akan datang kembali membawa kamu. Kenapa sampai sekarang Tuhan belum datang? Karena belum finish. Karena tempat itu jangan sampai ada bosan lagi. Kalau bosan, kemana engkau pergi? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda mengira rumah yang akan diterima setiap orang itu sama ukuran dan fasilitasnya? Coba renungkan. Apakah rumah yang disediakan Tuhan fasilitasnya sama, ukurannya sama? Menurut saya pasti beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Sesuai dengan berapa kuatnya Anda melayani pekerjaan Tuhan. Semakin banyak engkau melayani, maka engkau semakin dapat upah di sorga. Sebagai penutup dari khotbah hari ini, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang tukang bangunan. Tukang bangunan ini bekerja di sebuah perusahaan. Awalnya perusahaan ini kecil. Tapi karena tukang bangun ini jago desain, jago membangun. Jadi banyak orang yang memakai jasa perusahaan ini. Sebenarnya yang berperan di balik perusahaan itu adalah si tukang kayu ini. Ya udah, sampai 30 tahunan dia bekerja di perusahaan ini. Sampai perusahaan ini sudah terkenal. Perusahaan ini bertumbuh besar, sudah banyak kantor cabangnya. Dan orang ini pun akhirnya sudah tua. Sampai suatu hari dia mengajukan kepada bos, "Bos, aku mau pensiun tahun depan." Bosnya berpikir, waduh sayang ya, ini tenaga yang profesional, yang keahliannya sangat langka, mau pensiun. Apa yang harus saya lakukan? Nah, tukang ini berkata, saya tahun depan mau pensiun, ya saya mau menghabiskan sisa hidup saya, temani istri saya, cucu saya, anak saya. Karena saya sudah lelah bekerja. Nah, akhirnya bosnya kan gak bisa menolak dong, orang mau pensiun. Dan juga sudah berusia. Dan dia juga sudah banyak jasa kepada perusahaan ini. Akhirnya bosnya berkata, oke, tahun depan aku izinkan kamu pensiun, tapi ada satu permintaan aku yang terakhir. Apa itu, bos? Lalu disuruh naik mobilnya, naik mobil bos. Nah, lalu bos ini membawa dia ke sebuah lahan, sebuah lokasi. Lokasi ini kurang lebih 1000 meter persegi. Lalu dia berkata, ini lahan aku ingin kamu membangun sebuah rumah terakhir supaya aku bisa menikmati hasil karyamu. Aku mengakui kehebatan engkau. Ini lahan kau bereskan, engkau bangun pakai bahan yang terbaik. Bangun desain semewah mungkin, karena aku ingin menikmati hasil karyamu yang terakhir. Nah, akhirnya bos serahkan sertifikat, ya urus semua. Tapi si tukang ini, karena tahun depan dia mau pensiun, dan dia tahu untuk bangun sebuah rumah yang mewah itu nggak gampang. Pasti memakan waktu tahunan. Bangun lalu desain sampai siap dihuni. Tapi hatinya tuh tinggal separuh. Hatinya separuh sudah mengharapkan pensiun, menemani anak istri cucu. Separuh lagi ya terpaksa mengikuti keinginan bos. Ya udah, mulailah bekerja. Sayang sekali,
Dia mendesain bukan desain rumah yang terbaik. Dia memakai bahan juga bukan bahan yang terbaik. Karena memang hatinya sudah tinggal separuh. Cari bahan pun asal-asalan. Nah, akhirnya selesailah dibangun. Lalu akan diadakan syukuran peresmian rumah ini. Semua karyawan dikumpulkan di rumah itu. Tidak lupa sang tukang ini dikumpulkan juga bersama anak istri yang akan menghadiri peresmian tersebut. Nah, ketika peresmian sedang berlangsung, lalu bos ini memegang sebuah kunci pintu dan dia berkata, kita berterima kasih, kita bersyukur bahwa tukang ini, namanya ini orang yang paling berjasa untuk perusahaan kita. Dia sudah ikut saya dari perusahaan yang kecil dan puluhan tahun, 30 tahunan dia sudah mengabdi sampai kita memiliki gedung kantor, banyak kantor cabang. Sungguh jasanya luar biasa. Nah, hari ini rumah yang dia bangun terakhir aku hadiahkan kepada dia sebagai pensiun dan juga selain itu dapat tunjangan. Dan kunci itu lalu diserahkan ke tukang kayu itu. Dan Anda tahu nggak, si tukang kunci itu sampai melongok. Melongok bukan karena dapat rumah super mewah, memang mewah, tapi bukan super mewah. Dia lalu berkata kepada bosnya, bos, kenapa nggak dari awal ketika engkau tunjukkan lahan ini, rumah ini nanti kamu bangun sebagus mungkin untuk kamu. Kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau aku tahu rumah ini untuk aku bangun semewah mungkin. Aku pakai bahan sebagus mungkin. Yang salah siapa? Yang salah tukang nih, karena hatinya sudah nggak ada. Coba dulu dia bangun dengan sebagus mungkin. Dia pakai bahan mewah, desain tercantik. Yang nikmati dia sendiri, betul? Nah, demikianlah pelayanan. Pelayanan itu bukan untuk orang lain. Pelayan itu bukan untuk gembala Anda, bukan untuk gereja Anda, tapi pelayan itu untuk Anda sendiri. Anda yang akan menikmati kemuliaan, engkau yang akan menikmati upah dan pahala di sorga. Karena mari kita layani dengan sekuat tenaga, mari kita layani dengan sungguh-sungguh, karena pelayananmu tidak akan sia-sia. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 53, bahwa setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur bagi namamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami belajar 3 poin motivasi pelayanan. Bahwa melayani itu adalah perintah. Dan itu adalah tanggung jawab. Melayani adalah membalas kasih engkau. Semakin besar kami merasakan kasih engkau, kami semakin aktif melayani. Dan melayani adalah demi mendapatkan upah di sorga. Melayani bukan untuk orang lain. Melayani adalah untuk kami sendiri karena engkau menjanjikan upah di sorga. Semoga motivasi pelayanan yang sudah hamba-Mu sampaikan hari ini menguatkan iman, membangun kesadaran kepada seluruh jemaat, kepada seluruh umat Kristen, kepada pemirsa yang saat ini sedang menonton acara kami ini, agar mereka mulai sadar ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jamsi. Mari Pak Jamsi, kami persilakan.
Kita sudah mendengarkan doa syafaat dan juga pengumuman. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat. Mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu, terima berkat. Kuasa, kemuliaan, dan keagungan dari Yesus Kristus akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati dalam setiap pekerjaan saudara. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, malaikat Tuhan menjaga dan melindungimu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Virus corona melanda, tanpa seizin Tuhan engkau tidak akan terkena. Sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan akan turun atas keluargamu masing-masing. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu dalam live streaming minggu depan.